Sebagai salah satu pilar penegak demokrasi, peran media dianggap strategis dalam menyampaikan informasi setiap tahapan pemilihan umum atau pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 mendatang. Di samping itu, peran media pun salah satunya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Panwascam Kandang Haur, Hasan Hariri, saat melakukan konferensi pers di Aula Kantor Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebagai salah satu pilar penegakan demokrasi, peran media dianggap strategis dalam menyampaikan informasi setiap tahapan pemilihan umum atau pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 mendatang. Di samping itu, peran media juga salah satunya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Panwascam Kandang Haur, Hasan Hariri, saat melakukan konferensi pers di Aula Kantor Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu 16 Desember 2023. Dikatakan Hasan Hariri dalam melakukan tugas pengawasan pemilu, diakuinya ada keterbatasan personil Panwascam yang hanya dibantu oleh pengawas tingkat desa dan itu pun masing-masing desa hanya berjumlah 1 orang. Untuk itu, peran media sebagai pengawal demokrasi sangat membantu tugas Panwaslu dalam melakukan pengawasan pemilu. Menurut Hasan Hariri, pihaknya membutuhkan partisipasi masyarakat dan peran media agar proses pengawasan semua tahapan pemilu berjalan dengan baik bahkan terawasi penuh. Ya, media itu kan sebagai pengawal demokrasi, apalagi Panwaslu kecamatan itu personilnya sangat terbatas dan partisipasi masyarakat itu mutlak diperlukan untuk suksesnya pengawasan pemilu. Oleh karenanya media itu menjadi sangat strategis ya, bagi pengawalan demokrasi di Indonesia karena tanpa media-media yang mengawasi ya kemungkinan demokrasi kita akan semaunya penguasa. Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwaslu Cam Kandang Haur, Waryani, menambahkan, guna meminimalisir munculnya pelanggaran, pihaknya sebisa mungkin melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada peserta pemilu perihal pemasangan APK agar dilakukan dengan tertib sesuai zona yang sudah ditetapkan, termasuk menghimbau kepada ASN tentang netralitas, sekaligus membuka ruang publik guna menampung informasi tentang pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Kita udah sampaikan ya ke teman-teman masyarakat, ada juga ke ulama, ke pemuda, ke perempuan juga ya, para pegiat-pegiat ini juga hadir di situ. Dan mereka sepakat kemudian membentuk forum keluarga, setelah wadah ketika teman-teman dari masyarakat itu salah satunya ada forum keluarga itu mereka menyampaikan aspirasi. Terkait adanya indikasi pelanggaran, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Cam Kandang Haur, Apri Damayanti, menjelaskan untuk penanganan pelanggaran ada 3 macam, yakni etik, pidana, dan administrasi. Saat ini untuk pelanggaran administrasi, pihaknya berupaya untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan memberikan himbauan dengan cara menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait dan melalui forum warga. Ditambahkannya, pada tahapan kampanye pemilu kali ini, hal yang paling rentan terjadinya pelanggaran masih berorientasi pada pemasangan alat peraga kampanye atau APK di luar zonasi pemasangan yang sudah ditetapkan, dan landasan pokok pelaksanaan kampanye pemilu 2024 adalah Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Penanganan pelanggaran itu ada 3, etik, pidana, administrasi. Administrasi sekarang Panwas itu kalau misalkan terkait administrasi kita berikan yang apa Pak Waryani sampaikan itu pencegahan terlebih dahulu. Karena kita sudah ini administrasi nih, kita berikan pencegahan karena di Panwaslu kecamatan itu kebanyakan ya itu kalau misalnya ada temuan kita kaji, kalau ada laporan kita terima.
Setelah itu masuk unsur-unsur itu, 3 unsur penanganan pelanggaran itu, apakah itu pidana, apakah administrasi, ataukah kode etik, tetap kita lemparkan ke Bawaslu. Demikian Gunawan mewartakan.